Nih kita cintai dunia dengan segala hiruk pikuknya, kejar sana kejar sini, usaha ini usaha itu untuk membangun dunia kita, sampai lupa daratan, halal haram nggak peduli, waktu nggak sempat untuk ibadah, udah dapat pengen lagi nambah, terjebak kita pada syahwat duniawi. Dan kita lupa akan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lupa juga kalau rezeki itu adalah karunia Allah. Mencari rezekinya lupa sama Allah, udah dapat pun dia tentang Allah. Begitu dia dapat dia bilang, "Ini kan saya dapat bukan masalah Allah atau bukan. Ini saya dapat karena memang saya kerja, saya rajin, usaha saya sungguh-sungguh karena saya pintar nyari duit." Tuh yang main di masjid mulu mak, yang mainnya ke majelis taklim, sampai ini hari tetap aja melarat karena dia mah mikirin sembahyang mulu. Gua mau usaha, makanya gua mah kaya. Begitu kata dia. Sombong nggak tuh orang? Padahal ayat Quran bunyinya, "Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Yang kuasa meluaskan rezeki itu Allah. Yang menyempitkan juga Allah. Bukan hal kepintaran kita, bukan hal kesungguhan kita. Kalau Anda bilang yang sukses nyari dunia adalah yang rajin, emang ente pikir orang miskin kagak rajin? Tuh orang miskin saking rajinnya sampai nggak sembahyang. Siapa bilang kagak rajin? Nah ini karena saya pinter sehingga saya jadi orang kaya. Ente pikir cukup hanya kepintaran bikin orang jadi kaya? Emang kudu-kudu orang kaya pinter dulu? Kata orang Arab, laukanatil arzaku tajri alal hija halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rizki ini beredar berdasarkan akal, binatang akan mati karena binatang kagak punya akal. Nyatanya ayam kebo tetap gemuk walaupun kagak pakai otak. Betul? Jangan ngomong kita jadi orang kaya karena kita pinter. Bukan, karena Allah yang kasih. Tapi kenapa kemudian kita mati-matian perjuangkan itu dan pertahankan itu yang harusnya kita persembahkan itu kepada Allah? Orang pinter pasti kaya? Enggak jamin. Berapa banyak hari ini sarjana udah lulus S1, sekolah lagi S2, ngontrak. Yang lebih tragisnya dia ngontrak di rumah orang yang kagak pernah sekolah. Dia ngontrak, yang punya kontrakan nggak sekolah, SD aja nggak lulus. Yang ngontrak sarjana. Siapa bilang orang pinter pasti kaya? Nggak jamin. Itu karena Allah. Begitu perspektif iman kita, sehingga tidak ada halangan bagi kita. Segala potensi yang Allah beri harus kita persembahkan seutuhnya kepada Allah. Bahkan yang paling dekat dengan kita udah diingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai urusan harta dan urusan keluargamu, anakmu membuat kamu lalai dari Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan itu dia pasti akan rugi. Karena lagi-lagi itu bukan target hidup kita. Target hidup kita adalah meraih ridhonya Allah. Dan itu semua sudah diajari oleh Nabi. Bukan diajari lagi, dituntun kita. Dan sahabat karena nurut, ya berjaya mereka. Sahabat tuh nurut betul apa yang Nabi perintahkan, Nabi contohin. Nggak ada yang nggak diikut sama sahabat, diikut semua. Sehingga perang bagi mereka sebuah kenikmatan, harmoni terindah hidup mereka. Kalau mereka bisa syahid di medan laga, yang mereka korbanin bukan lagi urusan harta lagi Pak, nyawa satu-satunya mereka persembahkan untuk Allah dan Rasulnya. Tuh iman baru bener tuh. Nah mudah-mudahan kita dikasih iman yang kayak gitu. Amin. Aminnya gampang. Ini ngelaksainnya yang susah ini. Makanya kita semua upayakan betul meletakkan cinta yang benar kepada Nabi. Apa standarnya? Nah ini supaya ada ukurannya ini. Sejauh mana sih kita benar cinta sama Nabi atau tidak? Saya rujuk kepada sebuah risalah kecil, kitabnya kecil sekali bukunya, tapi dalam isinya. Judulnya adalah Hubbun Nabi wa alamatuhu. Cinta kepada Nabi dan tanda-tanda orang yang cinta kepada Nabi. 1. Hirsun ala ru'yatihi wa suhbati. Ini penulis
membuat analisa ini berdasarkan fakta yang ditemukan dalam riwayat-riwayat perilaku para sahabat yang memang telah dipuji oleh Nabi dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah benar meletakkan form cintanya kepada Allah dan Rasul. Yaitu yang pertama, hirsun ala ru'yatihi wa suhbatih. Ada kerinduan kepada Nabi yang sangat mendalam, kangen dan rindu untuk selalu bertemu Nabi. Itu ada riwayatnya tuh. Para sahabat kalau dagang ke negeri Syam atau berbulan-bulan mereka berdagang, pulang ke Madinah, itu mereka bukan pulang ke rumah, mereka lebih ke masjid dulu, dan mereka bukan mencari anak istrinya, yang mereka cari adalah baginda Rasul. Kenapa? Karena rindu dan kangennya kepada Nabi mengalahkan rindu dan kangen kepada anak dan istri mereka. Itulah para sahabat. Ya. Kita kangen nggak sama Nabi? Kangen nggak? Serius? Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di masjid kenceng matu nama Nabi disebut, enggak ngamaranin ente, katanya kangen. Kalau kangen kenal dulu, makanya kenali Nabi. Ya bacalah sirah Nabawi, baca sejarah Nabi. Ya, jangan sejarah pemain bola mulu, Martin Paes saja ente tahu. Ya, kira Nabi nggak paham, kan lucu ente. Belajar, baca. Nenek-nenek kalaupun nggak baca, beliin cucunya buku, suruh baca tuh cucunya, nyainya dengerin. Kenal Nabi. Makanya kita begini nih mulu, dan 1-2 poin kan kita akan ketemu tuh. Ya, cerita tentang Nabi. Sehingga akan muncul kekaguman. Bersemayam diri kita kekaguman yang besar kepada sosok manusia yang disebut dengan asyraful khalq, makhluk yang paling mulia. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling peduli dengan kita dan paling bertanggung jawab dengan kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat betul-betul cukup mengenal Nabi kita sebenarnya. Ayat itu aja udah cukup tuh. Yang kedua, tanda kita cinta sama Nabi, imtithalu awamirihi wattinabu nawahihi, menjunjung tinggi segala apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang. Artinya meletakkan ajaran itu pada porsinya. Ini bahasa kerennya namanya setia kepada Nabi, punya kesetiaan. Yang namanya setia itu suruh ngapain aja. Ini kan begini sebenarnya, rumus cinta itu kan kayak begitu. Orang kalau udah cinta tuh dahsyat, udah gak mikirin kemampuan dirinya, dia merasa mampu untuk meraih cinta orang yang dicintainya. Lihat Haji Oma, apa lagunya dia bilang, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kan karena cinta. Emang dia mikir dirinya? Kau udah ngomong gunung tinggikan kudaki, naik genteng aja rubuh. Lautan luas ku seberangi, boro-boro lautan luas dia berenang, kecemplung di empang aja kelelep. Tapi demi cinta dia berikrar, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan ku seberangi. Itu kesetiaan. Setia dengan Nabi artinya setia dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtithal, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi ambil, apa yang dilarang tinggalin. Nah ini ayat juga bisa buat membantah kelompok sebelah tuh, yang apa-apa aja bid'ah bilangnya. Mereka tuh punya kata kuncinya Pak, sering dengar kan Pak? Alasan mereka cuma satu, disederhanakan betul. Apapun yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Pokoknya yang Nabi nggak kerjain, jangan kita kerjain. Justru yang bid'ah mulut ente itu tuh, kata saya tuh. Itu tuh yang bid'ah tuh. Karena nggak ada landasan omongan ente tuh. Yang ada itu ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu. Yang jelas-jelas dilarang tinggalin, yang dilarang tinggalin, yang nggak dikerjain belum tentu dilarang. Lu ngaji yang bener dong. Wa ma nahakum, yang dilarang tinggalin. Slot tuh tinggalin. Pinjol tinggalin.
Itu yang dilarang jelas. Jelas dilarang itu mah. Jangan nyakitin saudaramu. Ada nggak dalilnya? Ada, tinggalin. Ente ngatain mulu. Saudara dihina melulu. Padahal dilarang kita. Disuruhnya mencintai, bukan memusuhi. Memaafkan, bukan dendam. Malah terbalik, dendam dipelihara, maaf nggak pernah dikasih. Yang disuruh maafkan orang, buang dendammu. Kan begitu Nabi. Betul. Terus dia bilang, pokoknya yang Nabi nggak kerjain bid'ah lah. Di mana dapat kalimatnya yang Nabi nggak kerjain bid'ah? Di mana dapat kalimatnya? Coba kalau ketemu, unjukin saya. Sudah puter-puter nyari-nyari nggak ketemu Pak. Yang ketemu ayatnya wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalin. Maka ulama itu punya kaidah at-tarku la yadullu ala tahrim. Apa yang tidak dilakukan Nabi tidak serta-merta itu perbuatan yang diharamkan. Ada banyak dalil dan buktinya. Nggak cukup hari ini untuk disampaikan. Ini biasanya dalam pengkaderan DNU itu disampaikan itu teori-teorinya itu. Ya, diantaranya itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Makanya Sayyidina Umar bikin taraweh. Tarawehnya berapa Sayyidina Umar? 20. Ada imam, ada makmum. Kata dia, Nabi nggak pernah taraweh. Nabi nggak pernah taraweh 20, yang ada 11. Lu dari mana dalilnya Nabi tarawehnya 11 dari mana? Dari Siti Aisyah katanya. Emang apa? Siti Aisyah bilang apa kata Siti Aisyah? Siti Aisyah bilang Nabi sholat malamnya tidak lebih 11 rakaat di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Lah kata saya, kenapa itu buat dalil taraweh? Emang taraweh ada di luar Ramadan? Kagak lah, itu berarti bukan buat taraweh. Lu ngajinya di mana? Itu yang Nabi katanya begitu. Dalilnya Siti Aisyah yang ngomong, kan paling tahu Siti Aisyah. Betul. Tapi ketika Sayyidina Umar bikin kreasi sholat taraweh 20 dengan satu imam, adakah sahabat yang protes termasuk Siti Aisyah? Gak ada yang protes sahabat. Baru lu doang yang ngotot mulu. Saya kata gitu. Dan di dunia ini hanya 2 orang ulama yang ngotot. Satu Syekh Son'ani, itu dalam Subulus Salam. Yang kedua adalah Nasiruddin Al-Albani. Itu doang. Jutaan ulama nggak ada yang pernah protes. Imam mujtahid semuanya sepakat tuh 20. Nggak ada tuh yang 8. Jangan gak usah merasa benar, santai aja sih. Kata dia, nggak bisa, kita beribadah bukan menurut ini, menurut itu, bukan menurut Sayyidina Umar. Kita ibadah harus menurut Nabi, karena yang punya otoritas adalah Nabi. Lu kata saya itu kan ada dalilnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khalafair rasyidin al mahdiin. Ikuti sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Kenapa yang nyuruh kita ikut Sayyidina Umar, ngikut Sayyidina Utsman yang khutbahnya pakai 2 kali? Kita ngikut mereka. Nabi yang suruh, kan sama aja ngikut Nabi juga. Enggak, kalau Nabi nggak ngerjain pokoknya bid'ah, neraka. Ya udah kalau begitu mah lu gua dah. Nggak bisa, ini harus kita sampaikan terus kata dia. Nggak usah, gua juga punya dalil yang cukup. Tapi lu mau ngotot juga nggak apa-apa dah. Gua ngalah dah nggak apa-apa. Biar gua masuk neraka nggak apa-apa. Gua masuk neraka bareng Sayyidina Umar. Jadi kalau baru gua masuk surga bareng malu, gua ribut mulu ntar di surga. Kayak gitu. Tapi kata saya begini, ilokan Sayyidina Umar masuk neraka, potongan kayak lu ada di surga, nggak salah ini kira-kira. Biasanya keringet dingin Pak kalau udah kita gituin. Itu yang dilarang sama Nabi, ngaku paling bener itu yang dilarang, tinggalin dong. Dilarang ente. Bermusuhan tuh dilarang, sudah. Gimana caranya? Saling kan enak, kita juga nggak ribut, kita mau paksa mereka. Pokoknya kalau belum 20 nggak boleh keluar. Lu keluar gua kemplang kaki lu, kan kagak. Lu 8 pulang ya pulang aja, udah mengapa repot amat kita halangin, betul? Sudah. Masalahnya kita diterima apa enggak, benar atau salah kita. Wallahu yahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Urusan benar salahnya yang punya kewenangan menentukan adalah
Allah. Mudah-mudahan yang 8 pun dianggap benar, yang 20 juga benar. Kan enak kita akur di sorga. Begitu, jangan ngemplang mulu ngapa. Ini kesono-sono ini. 4 tanda cinta sama Nabi saya ulangi. Yang pertama adalah apa tadi? Rindu. Yang kedua setia. Yang ketiga nasru sunnatihi waddubbu anis syariah, membela sunnah Nabi dan mempertahankan ajaran Nabi. Harus hidup minimal di rumah kita, harus hidup ajaran baginda Rasul. Buktikan kalau kita cinta sama Rasul. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya nggak usah terlalu muluk-muluk kita ngomongin sunnah Nabi dan ajaran Nabi. Di rumah tangga kita sendiri kita bisa menjamin keberlangsungan ajaran Nabi 24 jam dalam hidup kita. Itu sudah bukti kuat bahwa kita adalah pengikut setia dari Nabi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ajaran Nabi jalan apa enggak? Bagaimana caranya kita minum, bagaimana caranya kita makan, bagaimana caranya kita tidur, bagaimana caranya buang hajat, bagaimana kelakuan 24 jam itu kita jaga dengan pola Rasul. Itu menjadi bukti kuat kalau kita adalah pencinta Nabi. Bahkan Syekh Ramadan Al-Buti katakan, jadi wali Allah tuh kalau bisa begitu tuh. Ini boro-boro minum aja berdiri, baca bismillah juga kagak, 1 botol habis ditenggak sekaligus, ngakunya mah cinta Nabi. Nah itu kan ada begitu ya Bu ya, ya Bu ya. Dandan, suruh dandan, buat suami, dandan buat tukang ojek, yalah. Dan keluar mah rapi banget dandanannya, laki mah dapat sisa. Orang beli make up itu kan buat suami yang beli dia. Dan rumah dasar bolong dipakai aja. Dan keluar rumah mah dandan serapi-rapihnya. Ada yang begitu? Baju, laganya baju, itu gantungan baju di lemari itu gantungannya apa melengkung, gantungan baju melengkung itu. Coba lah, periksa, melengkung Pak. Giliran baju mah buat jalan-jalan segala model ada, giliran mau kena mah cuma 2 punyanya. Baju mah sekali pakai dicuci, mukna mah udah sebulan kagak dicuci sampai kemurus tuan palanya. Yang begitu ada yang begitu, ada kagak ada di sini mau orang gak ada yang pakai mukna. Coba di rumah mah tamu mau numpang sholat aja batal, geli ngeliat muknanya perustuan pada titik-titik di sini. Dan yang terakhir yang keempat, bukti cinta sama Rasul itu apa? Badlun nafsi wal amwal dunar Rasul, bersedia berkorban. Cinta itu buktinya adalah kesediaan berkorban di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, berjuang di jalan kami, berkorban di jalan kami, pasti akan kami hantarkan dia menuju jalan keselamatan. Bukan lagi diunjukin sama Allah, dianterin. Bapak kalau ke rumah saya unjukin alamatnya masih mungkin keder. Tapi kalau dianterin aman. Gimana supaya dianterin kita ke sorga? Ya itu tadi, mau berkorban, berjuang, korbanin waktumu buat agama. Jangan jauh-jauh ngurusin jihad fisabilillah, perang di jalan Allah dengan modal yang besar. Sholat aja kalau nggak sungguh-sungguh nggak bakalan bisa. Minimal kita korbankan kenikmatan tidur kita ketika mendapatkan panggilan hayya 'alas shalah. Singkirkan kita punya selimut, pindah kita dari kasur yang empuk ke kamar mandi dengan siraman air yang dingin. Demi apa? Demi meraih ridhonya Allah. Kita tinggalkan kenikmatan tidur kita. Agama nggak bisa jalan kalau tidak ada kesungguhan. Betul. Korbanin harta kita di jalan Allah. Jangan cuma ngomong doang kayak bedug. Kalau ngomong siap berkorban jiwa raga nyawa untuk Islam, boro-boro nyawa dewek, nyawa kambing aja Idul Adha nggak pernah ngasih. Berkorban
Dan puncaknya adalah ketika kita mau mengorbankan seluruh kepentingan kita untuk Allah dan Rasul, sebagaimana para sahabat dulu. Kita bisa niru 10%-nya saja, 2,5%-nya saja pengorbanan, udah hidup Islam sebenarnya, udah hidup suasana agama dalam hidup kita. Disinilah kita harus membangun komitmen bernabi, komitmen kita sebagai umatnya ya. Harus bersungguh-sungguh, jangan dibalik. Urusan dunia sungguh-sungguh sampai sundul langit, urusan agama sesempatnya. Giliran ngaji udah tahu rutin pengajian tiap malam Rebo, rutin pengajian, udah tahu jadwalnya, pakai main bola. Di gabungan sebulan sekali, minggu keberapa? Sepekan 2 kali, udah tahu, udah Sabtu Minggu tuh tiap bulan ada pengajian. Suling sama ini ya, ada pengajian, udah tahu jadwalnya, pakai mancing. Kan orang mas skala prioritas, lu mancing lah. Ntar kalau memang udah kosong banget tuh kegiatan agenda, kita rehat, mancing. Ini mah enggak, ngaji mah sesempatnya, mancing mah sesungguhnya. Ngaji begitu datang semaunya. Kalau masih bisa di pinggir aja, nggak mau masuk ke dalam. Sekalinya masuk ke dalam ngorok. Tapi kalau mancing mah dari malam Minggu joran dari beres-beresin. Habis sholat subuh berangkat langsung ke Empang, sampai di Empang langsung tebar pesona, lempar itu joran, jauh lagi ngelemparin, saking seriusnya itu. Sok toy, sok banget tahu, emang ikannya ada di sono, lo ngelempar. Padahal mungkin ikannya ada di sini. Sotoy banget, jauh. Nggak cukup 1 joran, 3 aja pasang, sini, sono. Itu matanya begini itu. Serius. Itu benang kenur kecil banget kan, benang kenur di ujung empang kelihatan. Kenapa? Serius. Goyang-goyangnya kelihatan tuh, karena serius. Coba ngaji mah nggak pernah serius. Disuruh baca rawi aja tuh, rawi kan tulisannya gede-gede banget, rawi itu berjanji, digeser sama dia, digeser lagi langsung. Sorry, nggak bawa kacamata. Yang kita bingung, lu benang kenur di ujung empang lu lihat, ini kita berawi di depan mata lu nggak lihat. Kenapa? Mancing serius, ngaji mah nggak pernah serius. Robah pak sekarang, ngaji ibadah harus menjadi skala prioritas. Nyari nafkah penting, tapi ibadah tujuan hidup kita, betul. Dunia bukan gak penting, penting selama dunia kita gunakan untuk meraih akhirat, baru dunia menjadi penting bagi kita. Tapi dunia untuk dunia tidak ada maknanya. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hidup ini adalah kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tertipu dengan dunia. Kita adalah orang-orang pencinta sejatinya Rasulullah SAW. Dan Allah karuniakan kepada kita mahabbah yang betul dan utuh kepada Nabi. Allah berikan karunia kepada kita kekekalan hidayah, sehingga kita hidup dalam suasana iman, hidup dalam suasana agama, mati menghadap Allah dengan membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita yang telah mendahului kita, dosa-dosa guru kita semuanya. Dan Allah perbaiki wilayah Sunterjaya ini, Allah perbaiki, Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.